Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sufyan Jumaidi dari kelas 12 TKRO 3, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan perbaikan engine manajemen sistem. Engine manajemen sistem atau EMS adalah salah satu bagian penting dari mesin EV. Engine manajemen system adalah sistem pengaturan engine yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine melalui Electronic Control Unit atau ECU, sehingga engine atau mesin dalam kondisi serta performa terbaik. Pada engine management system terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, Electronic Control Unit atau ECU, dan aktuator. Komponen engine management system tersebut memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Sensor memiliki fungsi sebagai input yang memberitahu kondisi atau keadaan mesin. ECU merupakan pemroses yang mengolah inputan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Aktuator memiliki fungsi sebagai output. Pada engine management system, sensor akan mengambil berbagai data atau kondisi mesin. Data ini kemudian akan diteruskan ke ECU untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan. Hasil olahan dari ECU akan dialirkan menuju ke aktuator untuk mengatur kerja mesin. Kinerja sistem-sistem pada mesin akan disesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada pada mesin. Selanjutnya, fungsi Engine Management System atau EMS. Fungsi Engine Management System adalah sebuah sistem rem pada kendaraan yang mengatur secara luas agar operasional mesin bisa tetap bekerja secara optimal setiap saat melalui pengaturan elemen mesin seperti sensor, aktuator, controller, dan lain sebagainya. Sistem pengatur mesin melibatkan pengaturan bahan bakar, air intake, dan juga waktu pengapian agar diperoleh momen dan tenaga sesuai spesifikasi. Pembukaan pada throttle valve dapat dilakukan secara manual dengan sistem koneksi mekanis yang kemudian mengatur rasio udara atau bahan bakar ke dalam mesin. Selanjutnya, campuran udara atau bahan bakar yang masuk itu akan menentukan tenaga dan momen yang dihasilkan oleh mesin. Sistem konfigurasi kontrol secara mekanis dapat dikatakan sangat rumit, susah dalam pembuatan, dan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efisien, sehingga mengakibatkan emisi buangnya tidak bisa mengikuti aturan yang ditetapkan. Sistem pengontrolan secara elektronik untuk sistem injeksi bahan bakar Bosch, Jetronic, dan L-Jetronic sudah diperkenalkan untuk menggantikan sistem konvensional karburator atau injeksi mekanis. Sistem kontrol elektronik akan menyebabkan pengendali lebih akurat dan tahan lama, serta mempunyai beberapa kelebihan lain seperti mengurangi polusi lingkungan karena emisinya lebih baik, hemat bahan bakar, stabilitas dan kontrol sistem juga lebih baik. Perkembangan teknologi elektronika yang sangat pesat, termasuk di dalamnya semikonduktor dan komputer sejak tahun 1970, juga berperan dalam meningkatkan tingkat kestabilan kendaraan dan harga juga sudah semakin terjangkau. Sistem kontrol pada engine management system ada beberapa sistem kontrol pada engine management system, yaitu sistem kontrol bahan bakar, sistem kontrol induksi udara, dan sistem kontrol pengapian. Berikut pembahasan satu persatu mengenai sistem kontrol pada engine management system. 1. Sistem kontrol bahan bakar. Sistem kontrol bahan bakar merupakan salah satu bagian dari engine management system yang memiliki fungsi atau tujuan untuk memberikan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin sehingga daya mesin yang optimal, emisi gas buang yang seminimal mungkin, efisiensi penggunaan bahan bakar, penggunaan yang optimal di setiap kondisi mesin, dan mencegah pembuangan bahan bakar. Selain itu, sistem kontrol bahan bakar juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja dari berbagai komponen pada sistem bahan bakar serta kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar.
Sistem kontrol yang dilakukan secara elektronik ini terdiri dari beberapa komponen yang saling bersinggungan untuk mengontrol bahan bakar dan pada kendaraan. Sistem kontrol elektronik bahan bakar terdiri dari sensor yang memiliki fungsi untuk mendeteksi dan memantau kinerja mesin. Kemudian data dikirim ke sistem pengolah atau yang lebih dikenal dengan ECU untuk dibandingkan dengan standar yang ada di memori yang lebih dengan akurat. Selanjutnya hasil dikirim untuk mengelola aktuator. Proses pembakaran pada motor bensin memerlukan takaran campuran udara dan bahan bakar agar bisa menghasilkan pembakaran yang maksimal. Campuran yang dikenal sebagai perbandingan udara dan bahan bakar mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap hasil pembakaran. Campuran ini harus berada pada daerah perbandingan yang sesuai, yaitu sejumlah 14,7 kg udara membutuhkan udara sejumlah 1 kg bensin. Dalam bentuk volumetik 10.500 liter udara dibandingkan 1 liter bensin pada tekanan 1 atmosfer. Pada perbandingan ini dihasilkan tenaga hasil pembakaran yang maksimal dan emisi gas buang yang rendah. Selanjutnya perbandingan 14,7 dibanding 1 ini dikenal dengan perbandingan stoichiometrik. Perbandingan stoichiometrik lebih dikenal dengan istilah faktor lambda. Lambda ini merupakan perbandingan jumlah udara yang dibakar dengan jumlah udara secara teoritis. Pada engine yang menggunakan sistem konvensional misal karburator, perbandingan ideal sangat susah dicapai. Dengan teknologi kontrol elektronik, rata-rata perbandingan campuran udara dan bahan bakar tetap dipertahankan pada kondisi kurang lebih 1% dari perbandingan stoichiometrik. Oleh karena itu, untuk sistem kontrol elektronik menggunakan perbandingan stoichiometrik sebagai pertimbangan untuk campuran bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Pada proses penginjeksian bahan bakar terdiri 3 hal yang harus dilakukan oleh sistem pengontrolan, yaitu kuantitas bahan bakar, mode injeksi, dan fuel cut. Perhitungan kuantitas dilaksanakan atas pertimbangan kondisi kerja mesin, yaitu pada saat bekerja normal atau pada saat starter. Electronic Control Unit mengkalkulasikan waktu pembukaan bagi injektor agar sesuai dengan perbandingan stoichiometrik dan kebutuhan mesin pada saat itu. Di samping itu juga diperhitungkan mode injeksi yang sedang dilaksanakan. Adapun mode injeksi dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu mode simultan atau serempak, grup atau kelompok, dan sekuensial. Sementara untuk jumlah bahan bakar ditentukan oleh namanya proses penginjeksian. Untuk fuel cut diatur bersama dengan perhitungan durasi penginjeksian. Durasi penginjeksian diatur oleh beberapa komponen engine management system berikut. 1. Throttle position sensor switch berfungsi untuk memberikan sinyal posisi pembukaan throttle sehingga ECU dapat menghitung akselerasi, fuel cut, deselerasi, dan lain-lain. 2. Mass airflow atau MAV sensor memiliki fungsi untuk memberikan informasi jumlah udara yang masuk ke intake manifold. 3. Water temperature sensor berfungsi untuk memberikan informasi temperatur air pendingin agar ECU dapat mengkalkulasikan durasi injeksi seperti saat engine dingin, koreksi durasi saat start, dan lain sebagainya. Camshaft position sensor berfungsi untuk memberikan informasi posisi putaran camshaft atau crankshaft sehingga ECU dapat mengkalkulasikan dimulainya saat penginjeksian, mode penginjeksian, dan lain-lain. 5.
speed sensor berfungsi untuk memberikan data kecepatan kendaraan agar ECU tidak melakukan wildcard apabila kendaraan bergerak dengan kecepatan kurang lebih 8 km per jam atau kurang. 6. Switch posisi netral berfungsi untuk memberikan informasi posisi netral agar dapat diperhitungkan wildcard. 7. Ignition switch berfungsi untuk mendeteksi saat start sehingga ECU dapat melakukan penambahan durasi injeksi saat start. 8. Baterai memberi informasi tegangan baterai agar dapat mengkompensasi tegangan baterai. 9. Oksigen sensor berfungsi sebagai informasi atau umpan balik tentang hasil pembakaran sehingga ECU dapat memperhitungkan campuran stoichiometrik. 2. Kontrol sistem induksi udara. Perkembangan kontrol sistem induksi udara semakin pesat di mana dulu hanya untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke intake manifold, sampai sekarang yang berfungsi juga untuk pengaturan kontrol putaran idle dan putaran tinggi. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi volumetrik dari kendaraan. Sistem induksi udara adalah untuk filter meter, untuk mengukur asupan udara ke intake manifold. Udara mengalir ke mesin membuka bypass throttle. Air valve mengirim udara secukupnya ke intake. Udara disaring oleh saringan udara masuk ke dalam intake manifold dalam berbagai volume. Jumlah udara yang masuk ke mesin adalah fungsi dari pembukaan throttle valve sudut dan putaran mesin. Udara bersih dari saringan udara atau air cleaner akan dialirkan menuju mass airflow melalui measuring plate. Banyak sedikitnya udara yang mengalir tergantung dari besar pembukaan yang dikontrol oleh intake chamber. Sementara itu, besarnya udara yang masuk ke intake chamber ditentukan oleh lebarnya katup throttle terbuka. Aliran udara masuk ke intake manifold kemudian ke ruang bakar atau combustion chamber. Jumlah udara yang masuk dideteksi oleh mass airflow atau LEFI atau dengan tekanan udara manifold absolute pressure sensor atau DV. Terdapat beberapa sensor dan komponen pada kontrol sistem induksi udara. Berikut merupakan beberapa sistem dan kontrol engine manajemen sistem yang mengatur proses pemasukan udara atau induksi udara. 1. Air cleaner yang memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk throttle body agar menjadi bersih. 2. Throttle body memiliki beberapa fungsi yaitu mengontrol jumlah induksi udara, sensor pembukaan katup throttle, dan bypass saat mesin idle. 3. Throttle valve memiliki fungsi untuk membuka dan menutup aliran induksi udara. 4. Idle Air Control atau IAC berfungsi untuk merubah jumlah udara yang masuk ketika mesin dalam kondisi dingin. 5. Intake manifold merupakan tempat untuk menampung udara dan sebagai saluran masuk udara ke ruang bakar. 6. Mass airflow atau MAF berfungsi untuk massa aliran udara yang masuk ke dalam intake manifold. 7. Intake air temperature atau IAT berfungsi untuk mengukur temperatur udara yang masuk ke intake manifold. 8. Engine coolant temperature atau ECT berfungsi untuk mengukur temperatur air pendingin. Prinsip kerja dari sistem induksi udara adalah udara disaring oleh saringan udara masuk ke intake manifold dalam berbagai volume, di mana udara bersih dari saringan udara air cleaner masuk ke mass airflow dengan membuka plat pengukur measuring plate. Besarnya plat pengukur dan potensiometer bergerak pada poros yang sama sehingga sudut membuka plat pengukur ini akan diubah nilai tahanan potensiometernya. Variasi nilai tahanan ini akan dirubah menjadi output voltage sensor ke ECM sebagai dasar untuk menentukan jumlah udara yang masuk ke intake
air chamber. Besarnya udara yang masuk ke intake chamber ditentukan oleh lebarnya katup throttle terbuka. Aliran udara masuk ke intake manifold kemudian ke ruang bakar atau combustion chamber. Bila mesin dalam keadaan dingin, air valve mengalirkan udara langsung ke intake chamber dengan membypass throttle. Jumlah udara yang masuk dideteksi oleh mass airflow atau levy. Aliran udara masuk ke intake manifold kemudian ke ruang bakar atau combustion chamber. Bila mesin dalam keadaan dingin, air valve mengalir udara langsung ke intake chamber untuk menambah putaran sampai fase idle. 3. Kontrol sistem pengapian. Kontrol sistem pengapian merupakan salah satu sistem kontrol pada Engine Management System atau EMS yang bertujuan untuk dapat memberikan sistem pengapian yang optimal hingga dapat tercapai torsi atau tenaga yang optimal, irit, bahan bakar, pengendalian yang baik, serta meminimalisir terjadinya knocking. Untuk mengatur timing pengapian, mengacu pada beban dan putaran yang ada pada memori ECU. Durasi mengalirnya arus ke ignition coil mempengaruhi kualitas tegangan tinggi yang dihasilkan. Oleh karena itu, sistem pengapian membutuhkan pengontrolan waktu dan besarnya arus yang mengalir. Pada jenis terbaru dari Engine Management System adalah dengan mengintegrasikan fungsi amplifikasi ke dalam control unit, sehingga banyak jenis sistem pengapian sekarang yang dapat kita temui tanpa menggunakan modul pengapian atau power transistor. Power transistor berfungsi untuk mengganti kontak platina yang masih bekerja secara mekanik. Kerjanya sistem pengapian adalah dengan cara memberi arus untuk memaksimalkan pengapian pada masing-masing silinder pemicu kepada modul pengapian, sehingga modul akan memberi kesempatan bagi rangkaian primal ignition coil untuk membentuk rangkaian tertutup dan menghasilkan induksi. Dengan demikian, prinsip kerja sistem pengapian ini hampir sama dengan sistem konvensional, dengan perbedaan waktu pembentukan medan magnet pada coil dikontrol oleh ECU. Untuk menghasilkan sistem pengapian yang maksimal, maka beberapa kendaraan harus menggunakan sistem pengapian langsung atau direct ignition. Pada pengapian langsung menggunakan satu coil, satu silinder sehingga pengapian yang dihasilkan lebih maksimal. Kontrol sinyal yang digunakan pada sistem pengapian terbagi menjadi beberapa komponen. Berikut merupakan komponen Engine Management System. 1. Camshaft position sensor yang berfungsi untuk menentukan saat pengapian. 2. Throttle position sensor berfungsi untuk menentukan saat pengapian pada waktu idle atau deselerasi. 3. Water temperature sensor berfungsi untuk menambah kemampuan start agar temperatur kerja cepat tercapai. 4. Mass airflow berfungsi untuk menentukan durasi penginjeksian agar diperoleh pengapian yang optimal. 5. Knock sensor berfungsi untuk memonitor terjadinya engine knocking. 6. Baterai berfungsi untuk mempertahankan durasi pengaliran arus ke ignition coil selama bekerja. 7. Vehicle speed sensor berfungsi untuk menentukan timing pengapian saat warm up, akselerasi, dan deselerasi. 8. Ignition switch berfungsi untuk menentukan sistem pengapian bekerja normal atau tidak. Selanjutnya, membaca kode kerusakan melalui MIL. MIL malfunction indicator lamp atau MIL. Malfunction indicator lamp atau MIL berfungsi sebagai indikator ketika adanya trouble atau kerusakan pada engine management system. Jika lampu MIL di dashboard mobil menyala, itu artinya ECU atau Electronic Control Unit telah mendeteksi adanya malfungsi pada engine management system yang berhubungan dengan sensor ataupun aktuator. Lampu MIL ini akan menyala untuk memberi peringatan pada pengemudi bahwa telah terjadi kerusakan yang mengganggu kinerja mesin. Lampu MIL tersebut akan terus menyala sampai kerusakan diperbaiki dan kode kerusakan yang tersimpan dalam memori ECU telah dihapus. Untuk mengetahui komponen atau sistem yang rusak, kita harus membaca kode kerusakan yang tersimpan di dalam memori ECU.
B. Cara membaca pola kedipan lampu mil atau check engine. Berikut prosedur membaca pola kedipan lampu mil atau kode kerusakan pada kendaraan. 1. Kunci kontak dalam keadaan off dan cari letak DLC atau data link connector di kendaraan. DLC biasanya terletak di dalam kabin, berarti di sekitar area bawah roda kemudi. Jumper pin nomor 4 dan pin nomor 12 pada DLC menggunakan kabel jumper. 3. Putar kunci kontak pada posisi on. Penting, ketika jumper DLC perhatikan baik-baik urutan pin DLC tersebut, jangan sampai salah jumper terminal. 4. Untuk mendeteksi kodenya setelah di jumper dapat dilihat pada pola kedipan lampu mil atau check engine pada speedometer. 5. Jika tidak ada kerusakan lampu mil akan berkedip dengan pola teratur. 6. Tetapi jika ada DTC yang tersimpan di dalam ECU, maka lampu mil akan berkedip dengan pola tertentu. Contoh, terdapat DTC dengan pola kedipan 2, 1. Penyebabnya adalah sirkuit sensor oksigen bank 1 sensor 1. 7. Hitung dan catat pola kedipan lampu mil. Jika hanya terdapat satu kode kerusakan, lampu mil akan berkedip dengan pola 2, 1 terus menerus selama pin nomor 4 dan pin nomor 12 di jumper. Tetapi jika setelah pola kedipan selesai dan masih ada kerusakan lain yang terdeteksi, maka lampu mil akan berkedip lagi dengan pola lain sebelum akhirnya kedipan lampu mil kembali pada pola kedipan pertama. Contoh kedipan lampu mil yang menunjukkan ada 2 DTC. Kode 24 adalah intake air temperatur sensor. Kode 31 adalah mass airflow sensor. Selanjutnya, membaca kode kerusakan melalui engine scanner. A. Engine scanner. Engine scanner merupakan alat bantu untuk mendiagnosa kerusakan pada engine manajemen sistem melalui komunikasi secara serial antara data pada ECU di kendaraan dengan mekanik user lewat DLC atau data link connector dan ditampilkan pada layar. Fungsi yang dapat dilakukan engine scanner antara lain: 1. Memberi informasi berupa kode kerusakan atau DTC atau diagnostic trouble kode yang terbaca oleh ECU atau Electronic Control Unit. 2. Clear DTC digunakan untuk menghapus DTC atau diagnostic trouble kode yang tersimpan di dalam memori ECU atau lebih mudahnya untuk mereset ECU. 3. Read data stream, yaitu untuk membaca data kendaraan baik analog maupun grafik dari sistem yang dipilih, mesin, rem, transmisi, dan lain-lain. 4. Actuation test, yaitu untuk menjalankan tes-tes tertentu, misal mematikan injektor, mematikan koil, menjalankan pompa bensin, menjalankan kipas radiator. B. Diagnosa engine management system. Prosedur diagnosa engine management system menggunakan engine scanner. Contoh, sini saya mengambil seri launch X431 Pro 3 sebagai berikut. 1. Hidupkan mesin kendaraan sebelum dilakukan diagnosa. Prosedur ini diperlukan untuk mengetahui kondisi awal kendaraan. Pemeriksaan minyak pelumas dan air pendingin perlu dilakukan sebagai inspeksi awal. Catatan dalam buku kerja jika terdapat gejala kerusakan atau gangguan untuk memudahkan pekerjaan diagnosis. 2. Pilih konektor scanner yang sesuai dengan kontak DLC yang pada kendaraan yang hendak diperiksa. Setelah itu hubungkan Bluetooth adaptor dengan DLC. 3. Setelah itu putarlah kunci kontak kendaraan pada posisi on. Pastikan lampu indikator pada Bluetooth adaptor menyala. 4. Tekan tombol power scanner warna merah sehingga unit
scanner hidup dan menu. Pilih menu X431 Pro 3. 5. Tekan menu lokal diagnostik, lalu pilih jenis mobil, apakah dari semua Asia, Jepang, Korea, Malaysia, dan Cina, atau Eropa, Jerman, Italia, atau Prancis, atau juga mobil dari Amerika. Sebagai contoh, kendaraan Daihatsu Terios. 6. Selanjutnya tekan OK, pilih Terios, pilih K3 FTE, pilih Alt System, dan pilih Red Volt Code. 7. Selanjutnya akan ditampilkan DTC atau Diagnostic Trouble Code. Lihat daftar kode DTC pada buku manual untuk mengetahui kerusakan yang terjadi. C. Perbaikan kerusakan engine management system. Prosedur perbaikan kerusakan engine management system menggunakan engine scanner atau Lotus X431 Pro 3 sebagai berikut. 1. Lakukan perbaikan pada sensor engine management system sesuai petunjuk pada buku manual. Setelah memperbaiki area permasalahan dari trouble code tersebut, ECU akan tetap menyimpan kode trouble diagnosis tersebut pada memorinya. Maka, meskipun DTC sudah diperbaiki dan ketika mesin memulai dihidupkan kembali, lampu mil check engine akan tetap menyala seperti sebelumnya. 2. Reset ECU untuk menghapus DTC yang tersimpan di memori ECU atau Engine Control Unit agar lampu cek engine tidak menyala lagi. 3. Cara menghapus DTC menggunakan engine scanner adalah sebagai berikut. A. Putar kunci kontak pada posisi on. B. Hidupkan engine scanner dan ulangi langkah seperti di atas sampai pada show menu dan pilih clear Vault Memory dan tekan Yes. C. Setelah itu, lihatlah apakah masih ada DTC atau Diagnostic Trouble Code yang terbaca ataukah sudah terhapus. D. Membuat data pada Engine Management System. Read Data Stream atau yaitu untuk membaca data kendaraan mobil baik analog maupun fisik dari sistem yang telah dipilih, mesin, rem, transmisi. Pilih prosedur membaca data pada Engine Management System menggunakan Engine Scanner Launch X431 Pro 3 sebagai berikut. 1. Setelah DTC Diagnostic Trouble Code sudah dihapus atau No Fault Code, kemudian dilanjutkan menekan menu OK. 2. Setelah tampil show menu, pilih Read Data System. 3. Pilih menu sesuai data pada Engine Management System yang akan dicari atau pilih Select All atau semua data akan ditampilkan. 4. Hidupkan mesin kendaraan untuk mengetahui data-data pada Engine Management System. Rangkuman. Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat dirangkum sebagai berikut. Rangkuman yang saya dapatkan dari uraian saya kali ini adalah: 1. Engine Management System atau EMS adalah sistem pengaturan engine yang mengatur pada dan mengontrol seluruh sistem pada engine melalui Electronic Control Unit ECU sehingga engine atau mesin dalam kondisi tetap performa terbaik. 2. Engine Management System terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, Electronic Control Unit atau ECU, dan aktuator. 3. Komponen Engine Management System mengalami masalah, maka lampu cek engine mil akan terus menyala ketika mesin tersebut hidup. Untuk mencari masalah tersebut, maka harus dilakukan diagnosis kerusakan atau diagnosis trouble code atau DTC. 4. Komponen Engine Management System dikontrol secara elektronik, maka akan diagnosis atau analisis memerlukan alat digital yang disebut engine scanner. Engine scanner merupakan alat bantu untuk memeriksa atau memonitor secara simultan proses kerja dari sensor, ECU, dan aktuator. 5. Komponen Engine Management System yang dikendalikan secara elektronik oleh ECU akan termonitor pada engine scanner sehingga trouble diagnosis engine dapat dilakukan. 6. Jika lampu mil di dashboard
mobil menyala, itu artinya ECU atau Electronic Control Unit telah mendeteksi adanya malfungsi pada sistem manajemen sistem yang berhubungan dengan sensor ataupun aktuator. 7. Lampu mil akan menyala untuk memberi peringatan pada pengemudi bahwa telah terjadi kerusakan yang mengganggu kerja mesin. Lampu mil tersebut akan terus menyala sampai kerusakan diperbaiki dan kode kerusakan yang tersimpan dalam memori ECU telah dihapus. Untuk mengetahui komponen atau sistem rusak, kita harus membaca kode yang tersimpan, kerusakan yang tersimpan di dalam memori ECU. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.